Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesabaran yang berbuah kenikmatan oleh Suci Wulandari. Judul Nabi Sang Penyabar dalam perspektif taat kepada Allah. Tiang bendera tolong tegakkan, menarik bendera tali tersendat. Saya di sini ingin mempersembahkan kisah teladan Nabi dan sahabat. Pergi ke pasar membeli cabai, tak lupa juga membeli ikan. Jadikan sabar sebagai perisai, segala masalah akan terselesaikan. Ada burung sedang kecekik, burung dicekik oleh Anya. Mari simak baik-baik supaya mendapat manfaatnya. Di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam, tinggallah Nabi bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang yang sangat kaya raya di negerinya. Ia memiliki berbagai ternak dan juga diberi istri yang cantik serta soleha. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikannya pribadi yang sombong. Suatu ketika pada usia 51 tahun, beliau diberi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi Sang Penyabar itu? Bagaimana kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari dengarkan bersama. Di sebuah daerah bernama Hara di sekitar Syam, tinggallah Nabi bersama istri dan anak-anaknya. Beliau adalah seorang yang sangat kaya raya di negerinya. Ia memiliki berbagai ternak dan juga diberi istri cantik yang solehah serta setia. Dengan semua nikmat yang diberikan, tidak menjadikannya pribadi yang sombong. Justru, dirinya memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu dan menolong orang lain. Setelah pernikahannya berjalan selama 20 tahun, tidak ada cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberatkan untuk Nabi Ayub sampai usianya 50 tahun. Ketika usia 51 tahun, ujian pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala muncul. Kulit Nabi Ayub tiba-tiba terkena penyakit yang menyebabkan keluarnya nanah dari kulitnya, dari kepala hingga kakinya, sehingga rambutnya pun rontok. Penyakit ini dikabarkan adalah penyakit menular. Berita tentang kondisi Nabi Ayub ini pun tersebar ke seluruh negeri, sehingga seluruh negeri tahu bahwa penyakit ini menular. Wahai Ayub, pergilah engkau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub tetap diam dan bersabar. Hari kedua ketika sang istri sedang menghidangkan makanan untuk 12 anaknya, tiba-tiba atap rumah Nabi Ayub rubuh dan menimpa semua anaknya, sehingga semuanya meninggal. Ketika hari ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan hama dan badai, sehingga semua ternak yang dimiliki Nabi Ayub mati seluruhnya. Begitu juga dengan kebunnya yang ikut hancur. Namun, atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang di sekitar Nabi Ayub tidak ada yang terkena dampak ini. Hanya dalam 3 hari, Nabi Ayub yang sebelumnya memiliki banyak kenikmatan, seketika kehidupannya berubah 180 derajat. Bahkan, Nabi Ayub harus pindah dari rumahnya ke pinggiran negeri yang jauh karena orang-orang takut akan penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 18 tahun.
Namun luar biasa, selama itu juga Nabi Ayub tidak pernah sekalipun mengeluh atau mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terus bersyukur dan bersabar, tetapi tetap berikhtiar dengan cara tetap bertaubat dan beribadah. Suatu hari, istri Nabi Ayub berkata kepada suaminya, "Wahai Nabi Allah, sudah 18 tahun engkau tidak berdakwah. Bagaimana jika engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan penyakitmu ini? Itu saja, cukup kesembuhan engkau. Lalu engkau bisa pergi berdakwah lagi." Lalu Nabi Ayub menjawab, "Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan?" Istrinya menjawab, "Kurang lebih 20 tahun wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini." Jawaban Nabi Ayub ini menunjukkan keimanan yang luar biasa. Darinya kita tahu bahwa Allah Maha melihat. Tidak perlu mengeluh atau meminta apapun. Allah tahu bagaimana kondisinya. Selama 20 tahun, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhanku, penciptaku, pemilikku, sesungguhnya aku sedang ditimpa penyakit, dan Engkau Zat yang Maha Penyayang." Doa Nabi Ayub ini menunjukkan bagaimana dirinya ikhlas atas apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, entah kesembuhan atau tidak. Nabi Ayub tetap ikhlas dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati 20 tahun cobaan, di usia 71 tahun, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah tempat tidur Nabi Ayub berupa mata air. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah, sehingga muncullah mata air dari tempat hentakan itu. Dari mata air itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air itu. Seketika itu, hilanglah segala penyakit dari badan Nabi Ayub. Kemudian, di hari ketiga, istri Nabi Ayub hamil, dan semenjak saat itu, setiap tahun istri Nabi Ayub melahirkan anak kembar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ayub 24 orang anak. Dari kisah ini menjadi pembelajaran luar biasa dan berharga, karena pada zaman sekarang banyak orang tidak sabar ketika mendapatkan ujian dan tidak mau bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah. Bu Asi membeli minyak diisi ke dalam bambu. Terima kasih telah menyimak. Bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.